Kompas yang berlanjut bersama saya Radi Saputro. Di Lampung, saudara, polisi tengah menggelar sidang etik polisi tembak polisi. Yang disidang adalah tersangka dalam kasus ini, Aibda Rudi Suryanto. Sidang etik terhadap Aibda Rudi Suryanto digelar secara tertutup di Gedung Atmani Wedana, Mapolres Lampung Tengah. Sidang etik dipimpin oleh Kabid Propam Polda Lampung. Saat ini Rudi Suryanto jadi tersangka pembunuhan terhadap rekan sesama polisi. Berkas atas kasus penembakan kini tengah dilengkapi untuk segera dilimpahkan ke kejaksaan. Ada rekan kami Rian Winarta di Polda Lampung yang mengikuti jalannya sidang Komite Etik Kepolisian. Rian, apa putusan Komite Etik? Sudah adakah? Iya, Radi dan saudara, memang kasus polisi tembak polisi di lingkup Polsek Wai Pangubuan Polres Lampung Tengah pada Minggu malam kemarin ini telah menetapkan tersangka Rudi Suryanto terhadap korbannya sesama Polri yaitu Aibda Ahmad Karnain. Hari ini kasusnya sudah masuk ke tahap sidang kode etik Polri yang digelar di Gedung Atmani Wedana Polres Lampung Tengah. Di mana sidang kode etik tadi dimulai pada pukul 10 pagi hari tadi. Tersangka juga masuk di waktu yang sama, masuk ke ruang sidang seperti itu, disusul dengan pimpinan sidang yaitu Kabid Propam Polda Lampung, Kombes Muhammad Syahran, seperti itu. Memang sidang kode etik kali ini sempat disebutkan terbuka, namun dimaksudkan terbuka ini adalah terbuka hanya untuk internal Polri, tidak untuk masyarakat umum. Tadi juga Kabid Propam Polda Lampung menyebutkan bahwa di antara poin yang akan diperiksa ataupun yang dibahas dalam sidang kode etik Polri ini diantaranya akan memeriksa atau meminta keterangan terhadap tersangka atau terdakwa dari Rudi Suryanto dan juga 28 orang saksi yang telah hadir di dalam gedung sidang, diantaranya itu anggota Polri dan juga warga sipil. Dan berikut hasil wawancara kami dengan Kabid Propam Polda Lampung, Kombes M. Syahran. Juga ada aturan ini memang terbuka untuk umum, tetapi umumnya di sini itu internal. Ada lebih kurang 28 saksi. Kalau untuk poin-poin sidang bisa dijelaskan? Nanti pada saat setelah selesai saja ya. Nanti itu pada saat itu 28 itu dari sipil maupun anggota. Saya melaksanakan. Yang pasti sudah PTDH nih ya Pak ya? Ya, terima kasih ya. Iya, Radi. Dan untuk hasil dari sidang kode etik ini kami masih menunggu yang rencananya setelah sidang ini selesai, Bitpropam atau Kabid Propam Polda Lampung, Muhammad Syahran akan melakukan preskon yang nantinya setelah sidang ini berlangsung. Tadi. Ya, lalu bagaimana dengan kasus pidananya, Rian? Apakah penyidikan telah selesai dilakukan saat ini? Iya, memang Radi, dinilai kasus polisi tembak polisi yang menyeret tersangka Aibda Rudi Suryanto terhadap korbannya sesama Polri yaitu Aibda Ahmad Karnain ini dinilai cepat dalam penanganan kasusnya, mengingat kejadian yang terjadi pada Minggu malam lalu ini tersangka sudah diamankan beberapa jam pasca penembakan terhadap korban. Selanjutnya Ditkrimum Polda Lampung bersama Polres Lampung Tengah langsung melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, diantaranya itu warga yang sempat mendengar adanya suara letupan pistol atau senjata terhadap yang dilemparkan atau yang ditembakkan oleh pelaku terhadap korban, termasuk dengan keluarga yang juga ikut diperiksa. Selain itu, 1 hari pasca kejadian penembakan, polisi juga telah melakukan rekonstruksi, di mana dalam rekonstruksi ini polisi menemukan fakta baru, diantaranya ialah bahwa tersangka telah merencanakan pembunuhan atau penembakan terhadap korban yang dimotif atau didasari rasa sakit hati berkepanjangan, seperti itu. Nah, sampai hari ini, proses hari ini sidang kode etik yang nantinya setelah sidang kode etik ini tentu akan sembari atau seiring dengan melengkapi berkas perkara yang nantinya akan dilakukan atau diserahkan atau dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah, seperti itu. Bila kita mereview sedikit bahwa kejadian penembakan atau pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Aibda Rudi Suryanto terhadap rekan sesama Polri yaitu Aibda Ahmad Karnain yang menjabat sebagai Babin Kamtibmas sesama di Polsek di Wai Pangubuan Polres Lampung Tengah ini terjadi pada Minggu malam lalu, yang didasari yang tadi saya sempat sebut bahwa didasari dengan rasa sakit hati akibat pelaku yang kerap dirundung atau kerap diumbar aibnya oleh korban, seperti itu tadi. Ya, bisa jadi nanti diterapkan juga undang-undang atau kitab undang-undang hukum pidana pasal 340, 338 terhadap tersangka dugaan pembunuhan berencana di Lampung, polisi tembak polisi. Rian Winarta melaporkan dari Lampung. Terima kasih.